Halo teman-teman semua dan kawan-kawan dimanapun berada dan yang biasa masih sering memperhatikan channel saya, bertemu lagi dengan saya Galuh Boyo Ardi di sini. Nah, untuk itu kali ini saya akan mencoba bukan membedah. Saya masih ingat kebetulan saya menemukan sebuah catatan. Catatan itu semacam catatan. Biasanya kalau saya baca buku, saya sambil mencatat ringkasan, dan kebetulan buku lama ini saya temukan dan ya kayaknya menarik juga untuk untuk sebuah konten. Kali ini saya akan membahas atau ya sebetulnya akan menceritakan apa yang telah saya baca dari salah satu buku yang menarik. Buku itu saya beli di Jogja waktu saya ke Purwokerto terus ke Jogja dan sempat membeli buku itu. Buku itu adalah buku terjemahan, kalau tidak salah diterbitkan oleh penerbit Berdikari, dan judulnya adalah Neomarxisme Antropologi, sebuah studi kritis antropologi ekonomi dan politik. Nah, jadi di dalam buku tersebut waktu itu memang sengaja saya beli. Siapa tahu ada yang suatu saat ada yang membutuhkan, atau saya pun juga ingin membaca ketika, walaupun saya tidak mengajar mata kuliah tersebut, tapi di sini ada buku tersebut mungkin akan bermanfaat, baik itu ketika itu untuk mengajar antropologi ekonomi atau antropologi politik. Karena di dalam buku ini dikatakan, dan para ahli neomarxis dengan mazhab neomarxis tersebut tidak akan bisa memisahkan antara kajian antropologi politik dengan kajian antropologi ekonomi, karena hampir semuanya kita katakan bahwa ketika politik, di situ ada politik ekonomi. Ketika kita bergerak dalam bidang ekonomi atau mengamati gejala-gejala ekonomi, di situ politiknya sangat-sangat kental sekali. Oke, di sini buku-buku terjemahan tersebut saya lupa siapa yang menerjemahkan, tapi buku asli sebelum diterjemahkan penulisnya adalah John Clemmer. Oke, ya seperti yang ada di saya tampilkan ini sampulnya seperti itu. Dan dulu kalau tidak salah saya kurang dari 100.000 harganya, dan saya senang sekali bisa membeli buku tersebut. Nah, kemudian karena ketika saya tidak sambil mencatat, itu saya membaca itu seringkali lupa, dan biasanya saya akan sambil mengingat, atau ingatan-ingatan saya itu akan bisa terpanggil ketika saya membaca itu sambil menulis, karena itu memang sudah kebiasaan dari dulu. Cara saya memahami itu pastilah sambil nulis, pastilah sambil gambar coret-coret, walaupun saya tidak bisa menjadi seorang kartunis atau penulis ilustrasi, karena gambar saya juga sangat-sangat tidak sempurna dan tidak simetris. Oke, langsung saja kita membahas apa saja sih yang berada di buku Neomarxisme Antropologi sebagai sebuah studi kritis antropologi ekonomi. Dan di sini sekali lagi pasti entah kenapa kebetulan buku-buku yang berjodoh memang bukan saya cari, biasanya saya temukan sendiri, sepertinya dia yang lewat bukan saya yang melintas. Buku-buku itu pasti ada embel-embelnya, critically, kritis, dan lain sebagainya, dan itu biasanya langsung grabbing attention saya, atau langsung seakan-akan saya langsung diarahkan ke sana entah untuk membaca, entah untuk membeli, dan kebetulan sedang ada rezeki jadinya bisa membeli buku tersebut. Oke, di buku ini pada bagian awal dijelaskan bagaimana merumuskan kajian terhadap ekonomi dan politik secara dalam perspektif antropologi, baik itu dari perspektif secara teoritis ataupun perspektif secara metodologi, yang nanti akhirnya pastinya akan berimplikasi pada, ya kembali lagi, berimplikasi pada metode penelitiannya seandainya memang ingin melakukan kajian kritis mengenai politik dan ekonomi. Kemudian di sini dinyatakan juga kita ekonomi dan politik
oleh sebuah institusi, baik itu negara ataupun lembaga apapun, itu sebetulnya ekonomi dan politik itu adalah salah satu cara atau sebuah cara. Lingkup-lingkup itu memang sebuah cara untuk untuk di sini istilahnya untuk menjaga holisme itu menjaga keseluruhan, menjaga masih tetap mengikat satu dalam satu ikatan, baik itu secara organisasional, tatanan, peranata, sebagai sebuah institut atau lembaga yang supaya tetap solid, tetap berjalan, tetap bergerak sebagaimana fungsi-fungsinya itu memang seakan-akan satu-satunya pengikat atau yang merekatkan sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah organisasi dan lain sebagainya. Dan ketika kita bisa melihat secara secara antropologis, kita akan dengan akan sangat kontekstual, akan sangat sesuai untuk ketika kita melihat yaitu apakah bagian dari masyarakat, apakah sekelompok manusia, apakah kolektif, dalam interaksi mereka, dalam bagaimana mereka memelihara interaksi itu supaya tetap ada, itu digunakan pendekatan atau kita kaji, kita lihat dalam perspektif ekonomi dan politik. Dan ini akan menjadi universal, Pak, dan kajian-kajian kritis pasti tidak akan lepas dari dua hal tersebut. Jadi kita tidak akan bisa memperoleh istilah kritis ketika tanpa melibatkan politik dan ekonomi beserta aspek-aspeknya, tentu saja, beserta strategi-strateginya, beserta trik-triknya dan lain sebagainya. Lalu kemudian dan ini digunakan untuk memang tujuannya kalau untuk di beberapa negara berkembang atau di sebuah negara, kajian nanti mungkin kalau kajian itu postkolonial dan lain sebagainya, itu digunakan untuk untuk awalnya digunakan, bukan awalnya, itu digunakan untuk kajian-kajian development atau kajian-kajian kajian-kajian pembangunan yang memang tentang pembangunan, development atau perkembangan atau gerak menuju maju. Itu maju secara ekonomi juga pastinya tergantung bagaimana politik tersebut turut menggerakkan atau mendukung dengan kebijakan tertentu, aturan tertentu, cara memimpin, visi, mungkin ideologi, sehingga sehingga semuanya itu begitu kompleks. Dan di sini ketika kita tidak mengkaji dengan kajian neo-Marxis antropologi ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan-sumbangannya berupa kritik-kritik, berupa mempertanyakan kembali keadilan, sudah jalan atau belum, sudah sesuai atau belum, dan pastinya selalu akan seakan-akan oposisi. Dan kritik itulah ada yang selalu disumbangkan. Dan dengan berbagai macam kritik itu akan bisa menunjukkan sebuah politik itu sudah dewasa atau tidak. Apakah sebuah kritik itu merupakan sumbangan atau sebuah kritik itu merupakan sesuatu yang subversif. Nah, itu nanti tergantung pada kebijakan politik dari sebuah lembaga ataupun para agen, para pelaku, aktor-aktor politiknya. Oke. Dan di sini alasan kenapa ini perlu dipelajari juga, karena masalah tadi politik, karena masalah masalah ekonomi tadi, ada masalah ekonomi itu dikatakan dalam buku ini sangat-sangat universal. Mengapa universal? Sangat universal dan diartikan sebagai sangat substantif, sangat mendasar. Mengapa demikian? Kalau kita definisikan pengertian ekonomi itu memang sesuatu yang mendasar. Kenapa mendasar? Karena
manusia hidup, masyarakat hidup, atau manusia hidup sendiri itu memiliki kebutuhan, dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu, nah itulah ekonomi. Dari mulai masa tribal, masa ya prasejarah dulu hingga hari ini, sebetulnya ya memang akhirnya terus berkembang semakin kompleks. Tapi pada dasarnya ketika kita lihat secara substantif, secara mendasar, itu adalah upaya untuk manusia memenuhi kebutuhannya. Nah, caranya berbagai macam. Yang awalnya mungkin berburu dan meramu kalau kita lihat ke masa lalu. Lalu kemudian yang ke tahap berikutnya mulai bercocok tanam, bertani, mencari ikan dan lain sebagainya. Kemudian muncul lagi ketika sumber dayanya kebutuhan kita juga tidak selalu bisa kita penuhi dalam lingkup kita sendiri, sehingga kita perlu pertukaran atau perdagangan. Nah, ini perdagangan inilah kemudian selain pertanian dan perdagangan, lalu kemudian industri dan ini terjadi banyak proses pertukaran atau proses yang kita sebut proses perdagangan. Lalu baru kemudian semakin kompleks ketika dikenal uang mulai alat tukar yang mulai dari barter, lalu kemudian dengan menggunakan berbagai alat seperti kerang, seperti pada perdagangan gula, lalu kemudian dengan garam, lalu kemudian selain pertukaran langsung, kemudian akhirnya dikenal dengan alat tukar uang pun juga dulu wujudnya real dan hingga kini menjadi semakin abstrak dan imajiner menurut saya, karena hanya sebaris angka dengan nol di belakangnya sekian, itu sudah menunjukkan bisa menjadi alat tukar dengan kemajuan informasi. Oke, lepas dari itu semua tadi, memang masalah ekonomi menjadi masalah-masalah yang sangat yang sangat universal dan substantif, dan juga istilahnya masalah yang memang mendasar. Siapa sih, atau kebutuhan itu adalah bagian dari tidak hanya manusia, makhluk hidup sebetulnya, dan bagaimana cara untuk manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya yang dari sederhana hingga kompleks itu tadi berada dalam lingkup ekonomi. Oke, dalam lingkup ekonomi. Dan hari ini ekonomi seperti saya bukan lagi ekonomi primitif seperti yang saya katakan tadi dengan alat tukar barter sederhana banget, atau misalnya sekedar bercocok tanam untuk dimakan sendiri, atau dalam pertanian sering disebut istilah memenuhi kebutuhan secara subsisten. Tapi udah mulai ada industri, udah mulai ada semakin kompleks lah, dan itu berkaitan nanti juga dengan transportasi, distribusi dan luar biasa sudah sangat kompleks. Lalu kemudian di sini akhirnya pada masa ekonomi modern berbagai macam perkembangan teori, ilmu pengetahuan dan kehidupan secara sosial yang sampai hari ini semakin kompleks, maka ya yang muncul dalam wacana teori ini adalah adanya bentrokan atau benturan atau istilahnya kalau memang yang sering dikatakan dialektika, ada sesuatu yang berlawanan dan bertemu di sana. Nah, beranjak dari itu model teori mendasarnya, atau sering kita sebut dialektika. Tesis ketemu antitesis, ketika setelah bentrok itu akhirnya membentuk sintesis. Nah, seperti itu, dan saya akan baca sebagaimana yang menjadi catatan saya di sini, sebagaimana yang menjadi catatan di sini, dan yang coretan saya sejauh saya pahami. Nanti kalau misalnya silahkan Anda baca sendiri bukunya, dan di toko-toko online saya tadi ngecek pas cari gambar untuk ilustrasinya,
ada kok, masih banyak secara online pun ada. Kalau di sekitar kita ini buku memang susah, makanya dengan internet ini saya terbantu sekali. Mungkin saya akan mati kutu tanpa internet untuk bahan ajar dan lain sebagainya, karena buku-buku saya juga buku-buku lama, itu pun tidak semuanya saya bawa ke sini. Oke, tadi ekonomi primitif, dan di sini juga salah satu dialektika isu yang paling sering muncul dalam arti untuk pembentukan teorinya itu tadi dialektika atau semacam bentrokan tadi. Di sini adalah politik ekonomi yang muncul dengan model bertemunya antara ekonomi tradisional dengan ekonomi modern yang padat modal. Ekonomi tradisional yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan, sementara ekonomi yang jauh lebih modern atau sering disebut dengan modal besar, atau yang sering disebut kapitalis, kapital dari istilahnya modal. Jadi mereka yang bermodal besar dan dengan tujuan untuk semakin memperbesar kepemilikan modalnya, makanya disebut investasi dan lain sebagainya. Kemudian dia isu-isu bentrokan tadi, akhirnya ketika kita ngomong ekonomi tradisional, ketika kita berbicara tentang pemilik modal, akhirnya bertemulah di sini dua bentrokan lagi. Misalnya bentrokan antara para pemilik modal dengan pekerja-pekerjanya yang memang tergantung dan dapat dengan mudah dikendalikan, didominasi, dideterminasi, atau segala nasibnya itu seakan-akan semua pekerja itu ditentukan oleh pemilik modal. Walaupun pada dasarnya nanti kemudian belum tentu pemilik modal itu sendiri, tapi pemilik modal itu memiliki orang-orang yang sangat tergantung dan solid karena ketergantungannya terhadap semacam pendapatan dan lain sebagainya, sehingga dia nanti akan muncul hierarki dominasi dari atas sampai bawah, atau kalau di sini disebutkan akan muncul berbagai macam kelas. Kalau secara sosial kita akan secara sosial, atau kalau ingat dengan pelajaran atau mata kuliah sosiologi, di situ akan ada stratifikasi sosial, tingkatan-tingkatan. Oke. Di sini berikutnya dikatakan tujuan berikutnya tulisan saya agak susah dibaca, lama nulisnya, jadi dulu sampai saya enggak lupa ekonomi modern. Oke. Lalu kemudian di sini kalau dulu ada Marxisme, yang kali ini adalah neo-Marxis atau teori-teori Marxis. Bukan di sini bukan ideologi, tapi sebuah pemikiran filsafat ya. Di sini bukan yang saya ceritakan ini bukan sosialis atau komunis dan lain sebagainya, tapi di sini Marx atau Marxis itu sebagai landasan filsafat. Perkara itu nanti berkembang dengan cabang macam-macam dan memiliki implikasi politis dalam kehidupan sehari-hari atau dalam wacana yang sering dibenturkan dengan kepercayaan dan lain-lain, tidak akan sampai sana, karena yang saya lihat adalah di sini hakikatnya. Jadi ya ketika kita tidak paham, ya pastinya kita akan gagal paham, dan kita tidak akan bisa membedakan mana itu yang pemikiran, mana itu yang terapan, atau ya sebetulnya bersifat politis itu tadi. Oke, bersifat politis, kita langsung percaya saja, dan tanpa pengetahuan yang mencukupi, menyamakan, lalu kemudian ya terbentuk pandangan-pandangan tertentu yang seringkali salah kaprah, seperti kemarin yang saya ceritakan sebelumnya tentang anarki dan lain sebagainya, istilah anarki.
Oke, di sini apa neo-Marxis ketika kita berbicara atau menggunakan analisis teori atau model-model Marxisme ini atau hasil pemikiran Marx itu bukan digunakan untuk di sini tidak digunakan untuk pembangunan itu sendiri, tapi untuk melihat proses pembangunan. Jadi ini bukan digunakan untuk menjadi dasar dalam rangka kita membangun sesuatu. Jadi di sini neo-Marxis bukan untuk menanamkan ideologi itu untuk membentuk sebuah institusi yang baru, yang fanatik dengan Marxisme, yang kemudian dampaknya akan muncul seperti Lenin, Stalin di Rusia, lalu kemudian nenek moyang seperti di Republik Rakyat Cina, Mao Zedong yang menafsirkan filosofi Marxis sebagai ideologi sebuah negara, sebagai landasan program-program pembangunannya. Di sini bukan. Di sini hanya kalau menurut idealismenya Marxis itu bisa digunakan untuk melihat celah yang kadang-kadang tidak kita sadari atau sangat-sangat tidak disadari oleh penguasa, dalam arti dominasi, dalam arti ternyata kita ternyata kita setelah berkuasa itu akan berbeda di kepalanya atau konstruksi kita ketika kita masih menjadi orang yang didominasi. Ketika mendominasi, kita mungkin pada saat ini melawan sesuatu yang mendominasi kita, yang mendeterminasi kita. Mungkin kita benci, mungkin kita sakit hati, tapi ketika suatu saat kita berada di sana atau masuk dalam institusi tersebut, menjadi seorang yang mempunyai power, kekuasaan, wewenang, berhak untuk melarang, kekuatan politiknya kuat, mungkin kita akan berbeda. Mungkin kita tidak akan ingat lagi bagaimana kita dikatakan apapun, kita disuruh apapun, kita kena sanksi apapun, itu kita lupakan. Atau justru ketika kita ingat, pada saat disitulah kita melakukan balas dendam. Jadi kalau dulu ditindas, ya kenapa tidak menindas? Nah, itulah pewarisan determinasi dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan kita punya cita-cita untuk berada di suatu tingkatan di mana kekuasaan, power, determinasi dan kekuatan politis kita kuat. Itu cita-cita sudah dari awal ketika kita berusaha meraih itu hanya untuk suatu saat aku tidak mau lagi ditindas, aku ingin menindas. Nah, itu dia. Itu yang mungkin perlu menjadi refleksi kita. Oke, nanti ini kaitannya dengan beberapa ideologi anarki yang lainnya, kenapa anarki berusaha mandiri dan berusaha di luar struktur tersebut. Oke, tapi itu nanti ada ada pembahasan tersendiri atau ada diskusi sendiri. Kemudian dan ya tadi titik poinnya bukan untuk landasan pembangunan, bukan untuk landasan membuat rencana, strategi, program, tapi digunakan untuk melihat, digunakan untuk bahan refleksi. Ya, refleksi di sini adalah misalnya ya refleksi sebuah sesuatu yang para neo-Marxis tersebut itu ada di dalamnya. Dia tidak ingin meruntuhkan sesuatu, dia tidak ingin tapi kita di situ kita coba untuk bahwa di sini masih ada kekurangan di sini. Ya ingat, itu kok ada ketidakadilan, kok di situ ada orang yang sebetulnya terpinggirkan, kok itu sebetulnya semuanya yang ada di situ kok kelompokmu semua. Ya, sebenarnya dia di sisi neo-Marxis itu dia akan jeli untuk melihat ketimpangan dalam sebuah kemapanan yang sebuah struktur yang nampaknya memang sudah mapan. Nah, makanya ini nanti akan menjadi salah satu yang menginspirasi
gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran ahli poststruktural, postkolonial, lalu kemudian ahli postmodern dan lain sebagainya. Jadi di sini saya dulu juga mungkin tidak akan sampai kemudian membaca berlanjut pada poststruktural tanpa saya melalui proses walaupun tidak semuanya membaca beberapa hal yang tentang Marx ini, karena untuk membaca Das Kapital saja itu cukup berat. Jadi saya lebih banyak mendapatkannya dari diskusi dan potongan-potongan citasi-citasi atau quote-quote dari para dosen yang mengajar di beberapa mata kuliah dulu, seperti misalnya kebetulan pas antropologi ekonomi disinggung teorinya ini, ada ini, lalu dilihat ketika dulu sempat atau masih bersemangat, kebetulan memang ketemu bukunya ya dibaca. Kalau misalnya tidak ketemu bukunya, kamu udah baca belum sih? Ketika ketemu kakak angkatan, oh sudah baca, itu apa sih sebetulnya? Nah nanti diceritakan. Nah landasan dari cerita itu membuat kadang-kadang kita tidak percaya, hingga suatu saat ketika kita menemukan sendiri bukunya atau menemukan dari referensi-referensi lain, coba kita buktikan bahwa kakak angkatan kita yang bercerita tentang teori itu benar atau enggak. Dosen yang waktu cerita itu pendapatnya itu pas enggak, karena interpretasi orang akan berbeda. Ternyata setelah oh iya seperti ini, oh enggak, saya justru menemukan hal ini yang berbeda dengan dosen saya misalnya. Nah disitulah konstruksinya itu berbeda, masing-masing memiliki konstruksi sendiri, jadi memiliki sudut pandang lain, paradigma lain untuk melihat itu. Nah disitulah kita belajar, disitulah semua dalam ilmu pengetahuan itu akan berkembang, dan boleh saja itu perbedaan antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Keyakinan adalah apa yang dikatakan tanpa perlu dipertanyakan, harus diyakini. Sementara kita dalam ilmu pengetahuan mendapatkan sesuatu, mungkin ya diyakini, tapi ya diyakini sebatas pengetahuan aja, tapi terbuka lagi. Ketika kita mulai ragu, kita boleh mempertanyakan, tidak dosa, dan memang malah justru wajib untuk perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya. Karena kalau tidak seperti itu, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang seperti sekarang, tidak akan muncul paradigma baru, tidak akan muncul teori kritis dan lain sebagainya. Bahkan zaman dulu kan, kalau Anda pernah lihat film atau baca buku di zaman kegelapan Eropa waktu itu tertinggal jauh dengan negara-negara di Afrika Timur Tengah. Dulu pernah maju ketika di era Eropa mengalami masa kegelapan. Dan apa penyebabnya masa kegelapan itu baca sendiri. Jadi bagaimana Kopernikus dihukum atau di beberapa banyak ahli pengetahuan pada waktu itu ya selalu berbenturan dengan sebuah keyakinan yang menggerakkan sebuah negara atau kerajaan waktu itu. Jadi mulai bercampur dan tidak ada pemisahan otoritas, mana pemerintah politik, mana pemuka keyakinan agama, mana yang politis, mana yang kultural. Jadi di situ ya akhirnya dominasi keyakinan, karena dengan keyakinan semuanya akan jauh secara politis akan jauh lebih menguntungkan dan lebih mudah lebih mudah diatur. Kenapa? Karena kalau kamu tidak nurut dengan saya sebagai pemimpin, kamu dosa, gitu. Nah itu masih sebagian besar masyarakat di dunia masih yakin itu. Jadi paling enak memang dengan pendekatan keyakinan, apapun yang kita omongkan, perkara kita bohong atau tidak boleh dipertanyakan, harus diyakini. Disitulah kekuatan politis dari salah satu orang, dan itu pernah menjadikan masa kegelapan yang cukup lama di Eropa. Kalau tidak salah hitung sekitar 1200 tahunan lah kurang lebih. Bisa 1200-an atau dikurangi 200 lalu kemudian sampai 1400-an 1500-an, patokannya Renaissance.
Lalu kemudian patokan untuk awalnya muncul ya itu tadi ketika pusat agama tertentu itu pindah ke Eropa dan otoritasnya berada di sana. Tapi mereka sekarang secara keyakinan saya merasa mereka sudah sangat dewasa. Kenapa sangat dewasa? Ya mereka tidak mudah dengan sebuah karya, dengan sebuah ilmu, dengan sebuah karya sastra itu tidak terlalu sensitif. Seperti misalnya munculnya novel Da Vinci Code dan lain sebagainya, Demon and Angel. Mereka katakan ya itu novel. Lalu kemudian ketika di Da Vinci Code ya dengan dewasanya mereka menjawab ada fakta kitabiah, ada fakta historis. Jadi dipisahkan, tidak dicampur aduk. Jangan sampai keyakinan itu menjadi data historis. Data historis itu ya data historis, data keyakinan atau versi kitab itu ya versi kitab. Jadi ada suatu masa di mana kita hidup di dua dimensi keyakinan kita. Keyakinan kalau mau saya lebih cenderung ke arah spiritual, bukan secara institusional. Karena kalau secara institusional hanya akan membuat perdebatan yang tak pernah selesai, karena masalahnya tidak boleh dipertanyakan dan kenapa juga harus diperdebatkan seperti itu. Oh ini jadi memisahkan itu dalam arti untuk supaya kita tidak gila aja. Karena kalau antara keyakinan dengan pengetahuan itu disatukan, kalau kita tidak orangnya tidak nyantai, pikiran kita terlalu serius, jarang bercanda, atau ketika bercanda tersinggungan, ya untuk mempelajari kayak gini harus pemikiran-pemikiran, terus kemudian filsafat, teori yang berat-berat, penemuan ilmu pengetahuan, pemikiran ilmu pengetahuan yang baru, kita mempelajarinya secara serius, lalu kemudian tertutup. Dan ketika itu masuk dua-duanya, ya keras di kepala, terlalu serius kan, dan gila. Dan itu salah satu penyebab kenapa kalau Anda pernah dengar istilah tasawuf, kenapa tasawuf itu pasti kalau kita belajar tasawuf, kita belajar sufisme, pasti peringatannya apa? Dah nggak usah macam-macam, nanti kamu bisa gila kalau tidak kuat. Lah kalau tidak kuat, semua orang diperingatkan tidak kuat, nanti siapa yang akan jadi kuat? Kenapa dan diantara yang kuat tidak semuanya gila, yang gila 1-2 aja. Gila juga karena terlalu serius. Karena ada beberapa hal yang memang kita harus longgar, kita harus terbuka. Tidak harus sering bercanda, kita juga tidak, dan disitulah kita menjadi tidak mudah tersinggung, tidak hanya ada aturan, tapi aturan itu dibuat untuk menegakkan prinsip. Nah aturan itu ketat, atau kadang-kadang prinsipnya masih sama tapi berbeda dengan aturan, karena terlalu ketat ya sudah salah benar gitu. Nah, sekarang kita masalah benar salah pun ya sebetulnya kalau mau diperdebatkan, mau menyalahkan, salah benar itu milik pemegang otoritas. Nah nanti kalau seandainya perlahan-lahan melihat ini, kita tahu bahwa ya yang namanya benar salah, objektivitas yang merupakan intersubjektif, objektivitas yang merupakan objektivitas yang merupakan intersubjektif atau kesepakatan. Jika dalam masyarakat mungkin yang relatif demokratis, mungkin masyarakat yang masih bersahaja, masih jumlahnya tidak banyak, jadi masih bisa berunding. Tapi ketika udah carut marut cukup besar, mau tidak mau memang ya penguasa yang menentukan kebenaran, protes, pemberontakan, perlawanan dan lain sebagainya akan terjadi, fenomena politis. Jadi panjang pun tidak masalah, karena mumpung agak sedikit mood. Dan jadi
ya hanya untuk kajian pembangunan, untuk apa namanya, untuk membahas tentang ya itu tadi, untuk membahas untuk refleksi sebetulnya, untuk refleksi. Bahkan tidak jarang kok apa namanya kaum neo-marxis itu juga mengkritik, atau ya mengkritik teori yang dia anut, karena teori marxisme sendiri, karena menjadi neo-marx itu karena ada kritik, disempurnakan, diperbaiki, ditambal dan tambal sulam. Siapa bilang misalnya dominasi, kan dulu dominasi itu seringkali yang namanya dominasi itu dilakukan oleh orang yang berkuasa atau pemilik modal pada orang yang orang kebanyakan yang apa namanya proletar misalnya. Tapi hari ini enggak kok. Hari ini bahkan jumlah yang banyak itu dapat mempengaruhi pemilik modal. Itu berkebalikan. Nah, hal-hal semacam itu yang akhirnya menjadi bahwa teori Marx itu gugur. Sebagai contoh, seorang yang ingin berkuasa, seorang yang ingin maju dalam bidang politik pada saat kampanye, di beberapa tempat kita lihat mereka ditodong untuk membangun jalan, ditodong untuk dalam tanda petik ditodong itu karena akhirnya ya mereka harus mengeluarkan banyak uang, walaupun kadang-kadang mereka tertindas juga hingga suatu saat pada saat pemilihan justru itu mereka tidak terpilih lagi, mereka tidak jadi terpilih, money politiknya tidak berjalan seperti itu. Jadi neo-Marx sendiri itu sering kali mengkritik teori-teori Marx yang dulu yang saat ini sudah berlaku, saat ini tidak berlaku. Makanya disebut, kalaupun teori Marx itu adalah kategori modern, post struktural atau neo-Marx, ini mungkin sudah postnya. Ya cuma itu masalah penamaan. Jadi di sini bukan neo Lenin, neo Stalin atau neo Mao Zedong, Marx sebagai filsuf, bukan Marx sebagai simbol politik, Marx sebagai simbol sebuah institusi seperti misalnya Uni Soviet ataupun Republik Rakyat Cina. Bukan seperti itu di sini. Oke, berikutnya tadi isu mengenai kemiskinan, mengenai pembangunan. Dan di sini juga agak sulit deh. Di sini juga kita bisa melihat apa namanya bahwa yang terakhir kita lihat bahwa yang namanya struktur itu tidak statis. Makanya ada istilah, dalam istilah post struktural itu sekarang mengalami masa disrupsi, bahwa struktur atau keadaan bentuk hari ini itu hampir seperti ya ketika mungkin bisa kita lihat seperti kita melihat awan. Saat ini bentuknya seperti kura-kura, tidak lama lagi tertiup oleh angin bentuknya seperti gajah, tertiup angin lagi bentuknya seperti apa. Dan bentuk-bentuk pemaknaan itu sesuai dengan imajinasi kita, sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, sesuai dengan konstruksi yang ada di kepala kita. Jadi segalanya itu berubah, seperti ya yang dikatakan semacam era disrupsi. Segalanya bisa dekonstruksi, yang ada di pikiran saya mungkin akan terbalik, yang dulunya di atas kembali ke bawah, dan itulah apa namanya, saya akan pasti akan terhubung dengan pemikiran post struktural. Lalu kemudian memang konteks dalam menurut John Clymer ini di sini memang dalam konteksnya adalah realistis, empiris, bukan ideologis, bukan sesuatu yang cita-cita, sesuatu yang mimpi, bukan sesuatu yang kita akan mencapai adil dan makmur, bukan bahasa mitologis, mistik, mitos dan lain sebagainya. Tapi sebisa mungkin di sini adalah realistis, empiris. Apa yang ada? Minimal realistis empiris itu adalah apa yang kita rasakan. Memang sebuah realitas itu sangat
sangat-sangat subjektif. Nah di sini realitas itu seperti itu. Apa yang saya rasakan atau yang saya katakan sebagai kritik, sebagai sebuah sumbangan, itu bisa dikatakan oleh penguasa menjadi subversif. Usaha untuk merongrong, usaha untuk menjatuhkan, padahal enggak. Padahal maksudnya supaya ya kita bersama-sama maju. Ini kita ada yang kita lupakan loh, ada yang kita akan membuat kita belok loh, seperti itu misalnya. Bukan ideologis. Nah, di sini ada istilah objektivitas merupakan sesuatu yang duduk pada asumsi, pada anggapan, pada sudut pandang, pada pengalaman dan lain sebagainya. Dan dengan pola reflektif ini, sebetulnya yang kita dekonstruksi adalah self deconstruction. Benarkah apa yang kita yakini? Benarkah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, disitulah self deconstruction ini kita bongkar lagi. Sudah mapan belum? Oh, ternyata masih ada pendapat seperti ini. Kita rasakan. Dan disitulah kita akan tumbuh. Kita akan semakin, dalam tanda petik, akan semakin bijak, akan semakin terbuka, tidak semakin tertutup, dan semua yang ada di pikiran kita bisa kita anggap salah, atau mungkin Rocky Gerung pernah mengatakan itu sebagai post-truth, bukan post-struktural atau postmodernisme, tapi post-truth. Hingga pada saat dulu apa yang kupikirkan itulah yang ada, menurut Rocky Gerung gitu. Ya, ada pemikir-pemikir, ada referensinya sih, cuma kebetulan saya dengarnya dari Rocky Gerung. Tapi untuk post-truth itu apa yang aku katakan itu adalah kebenaran. Apakah itu hoax ataupun itu ujaran apapun, itu adalah kebenaran. Tapi cuma sejauh mana dan siapa yang mengatakan? Kalau pemilik otoritas, pemilik modal, ya jadi kebenaran akhirnya, karena kebenaran itu objektivitas juga diakui berdasarkan determinasi tadi, berdasarkan orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang menentukan nasib kita atau merasa bisa menggerakkan nasib kita atau berusaha merubah nasib kita dengan kekuasaannya, seperti itu. Nah, itu politis. Bagaimana mencegah orang, bagaimana menghambat seseorang itu untuk maju. Ketika mau maju, mengajak maju bersama, tapi kemajuan itu membuatnya takut. Karena ketika ada perubahan maju, nah yang saran itu nanti dikhawatirkan yang menyarankan itu akan lebih maju dibandingkan yang menerima saran. Dikhawatirkan yang memberikan kritik itu nanti akan lebih maju dibandingkan yang dikritik. Maka sebelum itu terjadi, patahkan. Itu politis. Dan begitu juga beberapa strategi. Jadi memang ketika kita tahu ada beberapa yang suatu saat nanti tidak akan terkendali atau menjadi fatal, kita antisipasi. Kalau Bob Marley dalam I Shot the Sheriff, seperti Sheriff Brown selalu mengatakan, I kill it before it grow. Saya akan membunuhnya sebelum dia tumbuh. Ketika kamu menanam sesuatu, akan saya bunuh sebelum dia tumbuh, seperti itu. Nah, itu merupakan wujud kekuasaan, dominasi, dan bagaimana mengubah atau menghentikan nasib seseorang, seperti itu. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kita mulai berpikir kritis. Tapi apakah itu kadang-kadang suudon atau berpikir buruk? Mungkin iya, mungkin tidak membuatmu bahagia. Tapi ketika ini kita meletakkannya dalam konteks bahwa banyak kemungkinan yang akan terjadi, kita juga tidak pernah bisa memikirkan. Dia bilang tidak, ya kita percaya aja tidak, jika percaya.
Ya seperti masih ada bukti-bukti lain, ekspresi wajah, tindakan, dampaknya. Dia mengatakan misalnya saya tidak anti kritik, sebuah penguasa kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika kita lihat sanksinya seperti itu. Dan itu nanti ya semuanya akan bergulir karena di era post struktural ini, di era disrupsi ini, realitas dan struktur seperti saya katakan tadi, seperti awan yang berarah. Saat ini dia berbentuk seperti kelinci, besok seperti kura-kura, nanti tiba-tiba muncul awan yang besar berbentuk seperti gajah atau dinosaurus misalnya, sesuai imajinasi kita. Ya begitu, memang di sini landasan-landasan dari semua teori ini memang tidak, ya hanya berusaha tidak berandai-andai. Jadi melihat apa yang bisa kita indera, apa yang observable, yang bisa kita amati. Seperti misalnya kita harus menjawab sesuatu yang tidak bisa kita amati dari mulai yang bisa diamati. Seperti misalnya ibaratnya Anda tidak bisa melihat angin kan, tapi kita tahu arah angin, tahu bentuk angin puting beliung menjadi sesuatu yang berwujud. Anginnya atau udaranya tidak nampak, tapi kita bisa melihat fenomena partikel yang dia bawa, partikel yang dia terbangkan. Ketika kita tahu arah angin kemana, itu ketika ada plastik yang diterbangkan ke arah mana. Nah, disitulah. Lalu kemudian angin itu meniup debu atau menjadi puting beliung yang berbentuk seperti pusaran. Itu yang kita lihat adalah debu yang diterbangkan. Kalau yang dari atas, awan yang diputar atau uap air yang diputar itu nampak. Jadi seperti itu. Kita bisa menjelaskan bahwa angin itu ada. Tapi ada alasannya. Kenapa kita bisa melihatnya? Ada partikel yang membuat pola tertentu sehingga menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah yang nampak, menjadi sebuah yang observable, bisa kita amati. Ada orang lain juga, misalnya ada seperti pernyataan air beriak tanda tak dalam, seperti itu. Walaupun ketika itu dijadikan teori, mungkin bisa ya dipatahkan. Kenapa air itu beriak? Ya karena permukaan tidak dalam, makanya ketika ada batu, ada partikel-partikel di bawahnya, ada cekungan, ada bukan palung, lebak dan lain sebagainya, air itu beriak ketika mengalir. Nah, air beriak tanda tak dalam. Tapi tak dalam pun arusnya bisa deras loh. Lalu kemudian kita bisa melihat dari observable dari permukaan, ketika kita tidak bisa melihat itu, ada peribahasa juga, air tenang menghanyutkan. Nah seperti itu adalah yang bisa kita lihat permukaannya. Ya kita mencoba menjelaskan dengan permukaannya. Kalau memang memungkinkan untuk menyelam, ya selami saja, belajar berenang, belajar menyelam, latihan tahan nafas. Begitu juga dengan ketika kita mau mempelajari pemikiran. Ya memang sih kita sering takut, awas dalam, tenggelam, mati kamu nanti. Nah itu seperti ketika kita dilarang untuk belajar filsafat, belajar tasawuf. Ya asal kita mikir, kita bisa mengendalikan itu, bisa menjadikan itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan bahkan ibaratnya sampai kurus pun tidak terasa. Orang bilang orang kurus itu orang tidak bahagia, tapi mungkin energi saya gunakan untuk yang lain sehingga tidak jadi daging. Ya mungkin salah satunya sekarang saya jadi tidak tidur karena bikin YouTube, karena saya baru seneng-senengnya. Mungkin saya termasuk kategori narsis juga sih, tapi ya itu monggo. Biasanya mengatakan apa yang memang saya rasakan. Oke. Ya kadang-kadang saya juga anti kritik, kadang-kadang saya juga ketika sama teman kerja atau bukan anak buah sih, orang yang memang membantu saya jadi diktator. Dan itu saya tetap berefleksi, ya kenapa saya demikian, kenapa saya
Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan, bukan hanya berdasarkan dengan ya ketidaksukaan, ketersinggungan, atau kepentingan-kepentingan politisnya nanti akan mati, ambisinya akan tertutup. Nah, bukan, insya Allah nggak seperti itu. Oke, self deconstruction. Nah, tapi yang penting ada landasan teori tadi berdasarkan ya dia termasuk kategori empirisme atau ya mengandalkan hal-hal yang empiris, hal-hal yang praktis juga. Jadi ketika kritis itu kadang-kadang mungkin di beberapa YouTube yang lain di konten-konten yang lain itu saya juga pernah baca terus pernah nonton, pernah dengar bahwa analisis kritis itu melihat ketika ada fenomena langsung dipertanyakan siapa yang diuntungkan, misalnya seperti itu. Ketika melihat fenomena siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, bagaimana keadaan kita, apa strateginya, apa yang kita renungkan, apa kemungkinannya. Jadi tidak hanya satu kemungkinan, pasti gini. Nah itu kalau untuk keyakinan silahkan ya, pastilah Anda masuk surga. Dan ini terus bergerak antara teori praktis. Dan teori di sini juga juga tidak berlaku untuk selamanya, tidak selalu universal. Dan ingat, ini yang sedang kita pelajari adalah ilmu humaniora dan juga ilmu sosial yang berkaitan dengan manusia. Ada banyak percabangan, semakin hari semakin kompleks dan semakin rumit. Oke, ternyata lumayan juga ya, dan hampir 1 jam, belum semuanya. Oke, semoga aja sempat motong-motong nanti, jadi nggak kepanjangan. Nah, tantangannya atau yang terakhir lagi kembali, teori itu berkelanjutan, kritis, dan terus berkembang. Bukan mati terhenti pada satu titik tertentu. Karena ini ilmu pengetahuan, kita berpikir tak pernah berhenti. Ya kita konsekuen dengan konsekuensi. Kadang-kadang ada puncak kemajuan, kadang-kadang kita runtuh sendiri. Ketika runtuh itu kita harus berpikir lagi untuk membuat sesuatu yang baru, yang tidak selemah kemarin, yang tidak mudah teruntuhkan oleh. Dan itu tapi tetap aja akan runtuh, dan nanti kita akan berpikir lagi, kita akan menemukan hal baru lagi untuk menyusunnya. Kadang perlu dibenturkan mana yang remuk. Nanti itu secara bergantian seperti siklus kehidupan berkelanjutan, dan itu terus kritis. Lalu kemudian tantangannya yaitu di sini ketika mempelajari ini kadang-kadang ada bias. Ya bias itu pasti. Bias etnosentris itu pasti karena ada subjektivisme. Akhirnya mau nggak mau kok ini terbukti semua gitu loh. Ya oke, nanti kita kadang-kadang kalau kita tidak waspada jadi terlalu yakin dan bahwa kita yang benar. Tapi kita perlu lebih sering untuk bahwa kali ini kita kurang lengkap, harus dilengkapi. Saya tidak akan ngomong benar salah, karena ketika ngomong benar salah itu sudah bukan ilmu pengetahuan, tapi sesuai, tidak tepat atau tidak, kurang atau ya lengkap sempurna, tidak akan ada, pasti ada celahnya. Makanya itu dibutuhkan teori-teori kritis atau pandangan-pandangan kritis seperti ini, biar walaupun sedikit adalah perbaikan, adalah penambahan, supaya kroposnya itu tidak sangat-sangat parah gitu. Muncul etnosentris, imperialisme itu pasti penjajahan. Dampak ilmu pengetahuan juga sih.
kemarin ada kolonisasi, masa imperialisme mendominasi negara atau bangsa satu mendominasi yang lain, dan itu terus terjadi. Ya, sebagaimana negara api yang selalu menyerang itu, seperti dalam Naruto, berbagai kepentingan dengan politisnya, cita-citanya sama, caranya berbeda, dan mereka perang di antara berbagai desa, berbagai negara, atau berbagai kerajaan. Dan itu sangat kompleks sebetulnya. Seperti kalau misalnya, ya kalau untuk gambaran silahkan untuk nonton film, baca novel. Kalau untuk realitas ya baca. Tapi kita akan menemukan ada variasi dan versi tertentu. Nah, kalau saya sih memang mungkin suatu saat saya akan lebih cenderung ini yang menarik, atau ini yang mungkin akan lebih saya pegang. Tapi saya tetap akan meletakkan versi-versi lain itu ada di sana. Bisa jadi suatu saat hari ini saya melihat ini, tapi beberapa hari kemudian, beberapa masa berikutnya, ditemukan fakta baru, bukti baru yang cenderung mendukung versi yang lainnya lagi. Ya seperti itu ilmu pengetahuan. Agama dan keyakinan ya simpan dalam hati, itu masalah iman. Oke. Tentang dominasi, lalu kemudian legitimasi bahwa sah atau tidaknya, itu menjadi isu-isu berikutnya dan tantangan berikutnya. Munculnya hierarki, fenomena hampir seperti poststruktural, atau ini memang nanti coba saya akan cek ulang apakah bagian dari poststruktural itu dapat dikategorikan poststruktural atau tidak. Tapi kalau misalnya kemarin dari bukunya Pamela Sarmer yang Doing Cultural Geography, ada yang geografer budaya yang dengan pemikiran semacam ini, mereka lebih mengatakan bahwa dirinya bukan neo-Marxis, tapi mereka adalah anarkis. Anarkis yang bebas, karena di sini yang pertama anarkis primitif yang memisahkan diri semua kembali ke alam dan lain sebagainya. Lalu kemudian anarkis sindikalis, mewujudkan cita-cita membuat sindikalis artinya berorganisasi, bikin organisasi yang besar, sebagian menyusup ke lembaga-lembaga yang ingin mereka dekonstruksi, tapi itu tidak disetujui tidak sepakat dengan para anarkis liberalis. Kenapa? Ya, kalau masuk ke dalam sistem, mau tidak mau juga akan terjebak hierarki tersebut. Jadi paling tidak ada 3 itu. Cuma nah seperti itu. Dan nampaknya mungkin overlap, mungkin sebutan-sebutan istilah nanti akan saya pelajari berbagai macam versi klasifikasi kategorisasinya tentang poststruktural ini, postmodern, kadang-kadang nggak saling. Atau kadang-kadang ada sih yang biar gampangnya, cuma jangan pilih yang gampang, mengatakan ya dekonstruksi, postmodern, poststruktural, dan pos lainnya itu adalah sama pada dasarnya. Bisa jadi itu ketika kita mengklasifikasikan itu, menggolongkan menjadi pemikiran-pemikiran kritis. Walaupun sejak dulu pemikiran kritis itu ada, tapi ini untuk melabeli saja. Ya, isu tentang eksklusi, pengusiran, penindasan itu yang kemudian akan terus, dan yang diupayakan konon kabarnya independen, tapi pada dasarnya hampir tidak ada orang yang independen. Tapi nanti kita lihat. Ya, orang independen konon kabarnya orang yang ikhlas dan tawadu, gitu. Apapun yang terjadi tidak merespon, tetap yakin jalan sendiri, tidak menyalahkan orang lain, yang penting kebenaran itu adalah untuk diri sendiri dan dilakukan, bukan untuk dipaksakan ke orang lain. Yang seperti yang lagi musim sekarang. Mereka banyak kajian-kajiannya yang tertarik pada kondisi-kondisi dunia ketiga dalam tanda petik. Kondisi dunia ketiga, negara berkembang, negara miskin, negara yang dulu pernah
dijajah cukup lama, atau negara yang sumber daya alamnya kurang, ya mereka yang mengalami kerepotan dengan masalah pembangunan. Dan karena di situ ketika kondisi semakin berat, mereka saling menindas, mereka berebut, dan selalu banyak perang. Kenapa di Timur Tengah banyak perang, selalu konflik dan lain sebagainya? Sumber dayanya kurang gitu. Kemudian sumber dayanya kurang, terus lalu kemudian munculnya sensitivitas, ada gerakan globalisme, globalisasi kan. Nah di sini muncullah lokalitas ingin mengembalikan identitas yang udah tercarut marut. Saya mengatakan kemarin sempat bahwa budaya itu sudah hilang sejak Perang Dunia Kedua. Ini kajiannya tentang kajian para keprihatinan antropolog. Nah disitulah sesuatu yang hilang itu ingin dimunculkan kembali. Oke, kalau untuk kebinekaan tidak masalah, untuk keanekaragaman dalam arti kita masih saling menghormati. Tapi ketika memunculkan identitas untuk digunakan menunjukkan identitas, kemudian menaklukkan berbagai hal, menunjukkan bahwa itu yang paling tinggi, yang lainnya, ya itu kembali lagi jadi fasis, jadi apa? Ya identitas lokalnya, ya kearifan lokalnya, kearifan lokal ya, bukan pemikiran lokal, karena pemikiran lokal itu kadang-kadang ada juga yang tidak arif, seperti itu. Oke. Nah di sini ada lagi yang mengembalikan, saya bisa merangkum beberapa disiplin ilmu. Ini semua relevan dengan kritik sosial, kajian tentang ekonomi, politik, dan geografi. Tentu saja kalau konteks waktunya ada historisnya. Dan ini akan ketika kita pelajari terus membuka cakrawala. Kita tidak cuma tahu pemikiran kita itu tidak sempit oleh tempurung konsep lama, tempurung kita gunakan untuk bersembunyi karena kita takut di luar sana luas, kita takut pusing, kita takut gila, takut dunia yang luas. Ada istilahnya dulu, ketakutan terhadap ruang yang luas. Karena saya yang ingat istilah ketakutan terhadap ruang sempit itu klaustrofobia. Jadi ada, kalau istilah psikologisnya itulah kurang lebih. Oke, memang kajian teoritis dijadikan teori setiap saat dengan melihat strukturnya. Tapi juga terus dikaji, struktur itu akan selalu berubah. Struktur hari ini di sini untuk berbenturannya dengan demokrasi liberal atau liberalisme. Di sini menyatakan kooperatif itu akan jauh lebih lebih membangun dibandingkan dengan kompetitif. Kita kadang-kadang sering ragu. Kalau kita merasa kuat, kita pengen kompetitif. Kalau kita sedang lemah atau noob, ya, wah kooperatif. Nah, seperti itu. Tapi di sini kooperatifnya jangan seperti kooperatif yang harus dipaksa seperti kata-kata Lenin, Stalin dan Mao Zedong. Kooperatif tapi dipaksa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya apa bedanya dengan bukan Marxis, komunisme. Kenapa? Sejauh ini memang ditunjukkan bahwa seakan-akan yang diktator itu seperti itu. Ya bayangkan kalau kita mau ngomong demokrasi, kalau kita mau ngomong liberal, ketika pengen teriak, mereka teriak demokrasi. Ketika pengen didengarkan, secara sadar atau tidak sadar, mereka menjadi diktator, otoriter. Bukan pemegang otoritas kan bisa otoriter kalau tidak mengambil aspirasinya.
Ya aspirasi itu macam-macam kan, tadi pemikiran, ide-ide yang bagus untuk nah ide yang bagus nanti kadang-kadang dibilang yang menguntungkan, bukan bagus ya, menguntungkan. Menguntungkan itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Dan yang menguntungkan hari ini mungkin tidak berwawasan berkelanjutan. Nah itu yang kadang-kadang kita hari ini orang-orang masih bisa ditipu, besok atau jangan-jangan tidak peduli dengan masa depan karena sudah merasa toh aku periodenya cuma sampai ini, setelah itu bukan urusanku, makanya aku keruk hari ini sebanyak-banyaknya. Itu sebuah pemikiran, mungkin itu adalah kebenaran yang bukan versi saya, tapi yang versi yang sering mengatakan pada saya bahwa semua orang itu punya prinsip, semua orang itu punya kebenaran menurut siapa dulu. Oke, silahkan pegang untuk kebenaran itu. Nanti kita buktikan, waktu yang akan membuktikan. Tidak ada yang benar sebetulnya, karena itu akan berulang. Cuma yang kayak gitu tadi benernya lebih sering dalam kondisi yang asumsinya kondisinya masih tetap sekarang, seperti Indonesia yang sekarang, atau ingin mengembalikan Indonesia seperti dulu yang kuat dan jadi macan Asia karena utang sekarang ya sisa itu ya emang ditambah sih, tapi gimana, kita semua harus menuntut untuk tetap udah terlanjur enak dengan uang utangan yang ya mau ndak mau utang terus. Sampai kapan kita mau mandiri dan mau produktif? Itu yang penting hari ini. Ya, minimal insya Allah kita tidak terjerat utang saja dulu. Harus ya tidak konsumtif. Kalau seperti saya cari duit juga tidak bisa banyak-banyak, ya secukupnya. Punya temen kalau dikasih ya memang butuh, dan itu kalau udah kepepet ya cenderung udahlah minta aja. Sebagaimana ketika saya mau diutangi karena saya tidak punya, dan biar tidak punya beban dengan kawan, karena kadang-kadang ngasih utang itu kalau malah pas nagih dimusuhi. Jadi ya saya memang sering misalnya ada orang mau utang, aku utang dong 300.000. Duh, bukan saya tidak mau memberi utang, aku punya 100, tapi ini bukan utang, udahlah bawa aja 100, semoga aja tambahnya bisa dapat dari yang itu, untuk membebaskan diri saya dari, karena nanti itu bisa jadi kalau seandainya itu utang, orang itu kebetulan kesulitan, ya itu hubungannya jadi tidak baik, atau kita akan punya kecenderungan untuk menekan orang tersebut ketika posisi kita kuat, atau kita akan menjadi konflik ya. Tapi itu di luar konteks ini. Tapi dari sanalah muncul konsep-konsep yang bagi saya membuat itu reflektif, yang bagi saya membuat itu saya bisa memandang apa yang saya alami, apa yang terjadi, dan apa yang menimpa saya, itu bisa saya jelaskan bagi diri saya sendiri paling tidak ya. Oke, lalu kemudian, tapi ini mungkin tidak tahu akan saya gambarkan atau tidak nanti di sini. Dan terus kita mengidentifikasi, dan identifikasi ini pada titik neo-Marxis, kajian kultural untuk mempelajari, karena kultur atau yang berkaitan dengan ide, konsep, konstruksi itu ada di dalam kepala, itu tidak bisa kita pelajari tanpa kajian kultural untuk dimensi manusianya ya. Untuk dimensi waktunya bisa kita gunakan sejarah, dimensi ruangnya bisa kita gunakan geografi, dimensi kebendaannya mungkin arkeologis, dimensi interaksi antara manusianya bisa kita hubungan internasional, sosiologi, dan ya semuanya di sini akan dipakai. Maka dari itu di sini tidak musim lagi menanyakan, lah kamu ini disiplin ilmu apa ya, oke saya beranjak dari ini, tapi ini yang saya kaji.
kalau misalnya sendirian. Tapi kalau misalnya ada tim, ada apa, ya oke, untuk bagian ini, sudut pandang ini, dan interdisipliner, bukan multidisipliner. Multidisipliner ada banyak, tapi belum tentu itu bisa terangkai. Tapi kalau interdisipliner itu bisa terangkai. Jadi dari sistem gambaran yang lengkap dari berbagai macam sudut pandang. Lalu kemudian kalau untuk pandangan dasarnya atau semacam permodelannya, Marx memandang ada istilahnya, ya dari Marx itulah apa namanya, ada salah satu istilah strukturalisme. Kalau misalnya dalam di Prancis ada struktur Jean Piaget, itu seorang psikolog, ya struktur kepribadian. Lalu kemudian siapa itu menyusun berbagai macam struktur atau model-model teori. Nah, sementara kalau Marx ini dia akan menyusun menjadi ada, untuk melihat sesuatu dia ada model yang terdiri dari infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Nah, nanti ada yang dikembangkan, ada metrastruktur dan lain sebagainya. Nah, jadi infra di bawah yang paling mendasar, ada struktur itu kalau misalnya sering dikatakan seperti kesadarannya Freud, struktur itu adalah gunung es saja. Biasanya ya deep struktur, Levi-Strauss itu. Infrastruktur yang ada di bawah itu, kalau gunung es itu yang nampak itu cuma kecil, tapi di bawah airnya, di bawah air yang tenggelam itu lebih besar daripada. Nah, itu makanya infrastruktur atau deep struktur di balik di balik wacana itu yang kita harus menyelam untuk mengetahui ide dasar sesuatu. Yang fenomena yang nampak itu cuma sedikit dan ada penjelasan yang bawah di akar sana, di bawah sana. Oke, kalau di sini dia mengatakan dalam arti ekonomi atau kebutuhan tadi, dalam struktur itu dia mengatakan bahwa yang ada di dalam infrastruktur ini adalah mode produksi, mode reproduksi. Ya, kita memenuhi kebutuhan itu memproduksi kan. Lalu kebutuhan manusia adalah ya makan tadi, produksi dan reproduksi. Kita melangsungkan keturunan. Nah, baru di atasnya ada sistem macam-macam. Ada sistem pernikahan, untuk mode reproduksi itu ada aturannya. Lalu kemudian kalau yang model agama, filsafat, pemikiran wacana, mungkin yang kalau misalnya simulakra dan lain sebagainya, itu ada di superstruktur. Ketika semuanya udah beres, ada karya sastra dan lain sebagainya. Ketika semuanya beres, sistemnya itu beres, baru ada di sana ada religi, filsafat dan lain sebagainya. Nah, seringkali yang ditafsirkan oleh Lenin dan Lenin, Stalin, Mao Zedong tadi, karena itu masih ada di suprastruktur sana, sementara pembangunan hari ini itu tidak akan berhenti sampai mode produksi, mode reproduksi, dan sistem organisasi yang ada di struktur tadi. Dan seakan-akan itu tidak pernah selesai, tidak ada waktu untuk membahas sastra, seni, keindahan, spiritualitas. Nah, itu yang menyebabkan kenapa mereka tidak membahas itu. Karena mereka sedang sibuk memenuhi kebutuhannya. Mereka kadang-kadang sedang tertindas dan ingin terus berjuang secara mandiri tanpa harus berangan-angan. Karena menurut mereka, yaitu tadi yang superstruktural itu angan-angan. Kita masih perih, tapi kita hanya seperti menelan obat rasa sakit untuk mengobati keperihan itu, mengobati penderitaan, tapi tanpa kita bebas dari penderitaan, seperti itu. Jadi tapi itu jangan dilanjutkan lagi, nanti dibilang banyak sih, nanti akhirnya dibilang saya tidak bertahan, saya agama lah, atau sampai hari ini pun, atau mungkin saya dibilang kafir lah atau apalah. Tapi ya monggo istilahnya. Tapi itu tadi pendapat saya. Keyakinan ada di dalamnya, yang di sini adalah multidisipliner dan multikultur. Itu saya berusaha untuk terbuka, berusaha menerima apapun yang dikatakan, dan kita tata sedemikian rupa hingga suatu saat itu menjadi bahan dari kepala kita, ketika kita udah tidak pusing lagi, ketika kita bisa menata,
Ya mungkin insya Allah atau ya kita harapkan semoga aja kita bisa jauh lebih bijak. Wow, sudah 1 jam. Oke, tadi ada yang terakhir tadi memang apa namanya struktur apa infrastruktur yang isinya mode produksi, mode reproduksi, lalu kemudian apa namanya struktur sosial ya, organisasi apa yang membuat sistem itu berjalan, lalu yang humaniora yang mengawang-awang keindahan seni dan lain sebagainya, karya sastra, termasuk keyakinan kontemplasi itu ada di superstruktur yang beberapa diantaranya ketika itu masih pakai Marxis lama, bukan Marxis, masih pakai sosialisme lama, sosialisme ataupun komunis lama, ya kita revolusi itu belum selesai, belum ada waktunya kita bersenang-senang atau merenung-merenung. Saat ini masih berjuang, makanya ada istilah revolusi sampai mati, revolusi yang tak pernah berhenti dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu saja, itu tadi sedikit yang bisa saya tangkap, dan sebetulnya sambil mengingat apa yang saya tahu pada masa lalu, pada masa belajar dulu dari kakak angkatan, dosen-dosen, dan kebetulan ada bukunya, terus saya sekitar 2 tahun yang lalu saya mencatatnya di sini, dan ketika saya temukan, udahlah saya jadikan konten aja. Dan ya mungkin saya akan, kalau memang saya masih mood dan masih ingin menceritakan, atau misalnya nanti ada yang memang pengen diceritain selain langsung, ya saya memang akan bercerita di sini. Kebetulan ada media, ada cara-cara ngeditnya, dan saya sedang senang melakukan itu. Ya beginilah, seniman tidak jadi, ilmuwan pun belum. Ya saya ikut, dan lagi musim lagi, saya ikut-ikutan jadi YouTuber. Oke, salam damai kawan-kawan, lalu kemudian salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Mani Padme Hum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan lain segala salam untuk kalian semua. Yang penting kita selalu damai, selalu bahagia. Karena konon kabarnya tidak ada manusia yang jahat, yang ada itu manusia yang tidak bahagia. Yang tidak bahagia itu katanya akan berbuat jahat pasti. Oke, begitulah hakikat makhluk, kata Siddhartha Gautama. Oke, terima kasih, kita jumpa lagi di channel berikutnya. Semoga ya ini ada bermanfaatnya. Tentang penilaian silahkan, saya pun juga untuk bercerita dan untuk belajar juga masih akan terus dalam proses. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.